Oke. Hari ini kita akan mempelajari mengenai perpotongan dua tali busur pada lingkaran. Nah, oke. Masih ingat ya, tali busur itu yang mana? Jadi dari ujung yang garisnya itu memotong dari keliling ke keliling lingkaran. Nah, seperti apa? Oke. Yang pertama itu apabila saya gambarkan seperti ini, ya. Di sini ini merupakan titik pusat lingkaran. Ya. Kemudian di sini ada A, B, C, D. Nah, garis AC dan garis BD ini merupakan garis tali busur. Oke. Masih ingat ya? Nah. Kemudian selain gambar itu ada juga gambar yang seperti ini perpotongannya. Nah, ini sebagai tali busur, ya. Tetapi ini diperpanjang ya. Jadi sampai di sini diperpanjang lagi. Nah, kemudian di sini juga. Nah, titik O. Di sini misalkan apa ini? A, B, C, D. Ini titik E. Nah, jadi ada dua tipe. Ya, perpotongan dua tali busurnya ini ada dua tipe. Yang pertama, perpotongannya itu terletak pada dalam lingkaran ya. Jadi titik potongnya dua tali busur tadi, ini misalkan titik E ini berada di dalam lingkaran. Nah, berarti di sini adalah yang dalam lingkaran. Sedangkan yang sebelah kanan di sini ini merupakan perpotongan dua tali busur yang berada di mana? Perpotongannya berada di mana ini? Berada di luar, Pak. luar lingkaran. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan kalau yang di dalam lingkaran ini adalah posisinya yang berada di tanda tanya di sini, sudutnya di sini berapa? Ya. Sedangkan yang di luar lingkaran berarti sudut di sini itu juga berapa? Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke. Jadi sudah bisa membedakan ya titik potong antara dua tali busur yang berada di dalam lingkaran maupun yang berada di luar lingkaran. Nah, tentunya di sini kalian harus memahami yang namanya sudut pusat dengan sudut keliling ya. Ini ada hubungannya. Ini masih berhubungan dengan sudut pusat dan sudut keliling. Nah, cara menganalisisnya bagaimana? Oke. Ini akan saya hapus dulu nih ya. Jadi yang kita pelajari paham ya hari ini ya, apa saja yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu mencari sudut
dari perpotongan dua tali busur yang terletak di dalam lingkaran, ya, dan juga perpotongan dua tali busur yang terletak di luar lingkaran di sini. Oke. Kita mulai dari yang di dalam lingkaran terlebih dahulu, ya. Nah, ini kita mulai dari apa yang namanya perpotongan, mencari sudut antara perpotongan dua tali busur, ya, di dalam lingkaran. Nah, poinnya adalah yang di sini, ya, berada di dalam lingkaran. Kita gambar dulu lingkarannya, kemudian kita gambar tali busurnya. Misalkan ini adalah garis, misalkan di sini adalah mulai dari A, B, C, D. Sedangkan di sini, oh bentar. Ini biar enggak terlalu mengganggu nanti. A, B, C, D. Di sini sebagai titik pusat O, ya. Nah, ini adalah titik E. Saya kasih keterangan, titik O ini merupakan titik pusat lingkaran, ya. Kemudian titik E ini merupakan titik potong dua tali busur. Nah, jadi cukup paham, ya. Caranya bagaimana? Kita akan mencari sudut A, E, B. Ya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Caranya bagaimana? Langkah pertama, tarik garis ke titik pusat lingkaran, ya, dari setiap ujung tali busurnya. Paham? Jadi dari setiap ujung tali busur, ya ini misalkan ujung tali busurnya berada di A, ini tarik ke titik pusat lingkaran, ya. Nah, kita tarik. Oke. Dari B juga sama, tarik garis ke pusat lingkaran. Kemudian dari C juga. Nah, dari titik D pun juga sama. Nah, oke. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Kemudian di sini saya tarik garis apa ya? Dari A, bentar. Ini yang di titik garisnya, oke.
Kemudian kita buat garis bantu dari titik A ke titik D. Oke. Sekarang yang kalian perhatikan adalah lihat segitiga AED. Oke. Ya. Pada segitiga AED kita akan mau mencari sudut apa ini? Sudut pada segitiga AED, sudut ADE ini besarnya berapa? ADE itu merupakan apa sih? Kalau kalian perhatikan, ADE bisa diperpanjang. ADE ini bisa diperpanjang, ini akan sama dengan sudut ADB. Ini merupakan sudut apa? Keliling ya. Nah, sudut keliling. Nah, kalau sudut keliling artinya apa? Masih ingat? Setengah dari sudut pusat. Jadi sudut ADE ini adalah setengah dari sudut pusatnya yang mana? Sudut pusat apa? Sudut pusatnya O, Pak. Iya, O-nya ini kan O-nya banyak banget nih. O-nya O1, 2, 3, 4 kan dibagi 4 bagian titik O-nya. Nah, sudut pusatnya yang mana? Yaitu sudut pusat A, O, B karena menghadap busur yang sama yaitu busur AB. Nah, sudut pusat A, O, B. Oke, sudah paham ya? Ini untuk A, D, E. Sekarang untuk sudut sudut D, A, E. Ya. Ini yang pertama tadi, kemudian yang kedua adalah sudut DAE. DAE. Kalau kita perpanjang itu akan sama dengan sudut DAC. Sudut DAC ini juga merupakan sudut keliling, ya kan? Nah, karena itu merupakan sudut keliling, maka besar sudut DAE itu sama dengan setengah dari sudut pusat. Nah, sudut pusatnya yang mana? Sudut pusatnya yang mana ini? Kalau DAE. DAE, sudut pusatnya yang mana? DOC. Ya. DOC. Sampai di sini sudah paham belum? Jadi kita udah ketemu nih, kita mau mencari titik yang di sini nih. Titik yang warna putih di sini nih. Nah, yaitu sudut ADE. ADE kalau diperpanjang maka menjadi ADB. Nah, ADB ini itu merupakan setengah dari sudut pusat AOB. Kan gitu, yang pertama. Paham ya? Nah, kalau kita mau mencari sudut di sini, yaitu sudut DAC,
DAE, maaf, DAE kalau kita perpanjang maka menjadi DAE. DAC ya. Nah, DAC ini merupakan sudut keliling, maka itu setengah dari sudut pusat DOC. Cukup paham sampai di sini? Sudah paham belum? Sampun, Pak. Oke, nah kalau sudah, kita akan mau mencari sudut E di sini ya, yang ini. Nah, yang di sini. Kalau pada segitiga, total jumlah sudutnya ada berapa derajat? Halo? Berapa? Iya, Pak. Untuk jumlah besar sudut segitiga, jumlahnya berapa derajat totalnya? 180 ya. Maka di sini berlaku kalau kita mau mencari sudut A. Oke, kalau mungkin dari sini aja dulu dah biar nggak bingung ya. Sudut ADE ditambah sudut DAE ditambah sudut AED itu jumlahnya adalah 180 derajat. Kalau kita mau mencari sudut AED bagaimana? Yaitu 180 derajat dikurangi yang di sini sudut ADE ditambah sudut DAE. Oke. Sudah paham belum itu? Ya. Sudut AED itu adalah 180 dikurangi dua sudut yang lainnya, yaitu sudut A ditambah sudut D di sini. Nah. Oke, sampai di sini. Sudah cukup paham? Paham, Pak. Oke. Terus, nah, kalau kita mau mencari sudut ini sebagai apa sih? Pelurus ya. Pelurus dari BD. Nah, sudut AEB itu merupakan pelurus dari sudut apa ini? AED. Pelurusnya. Jadi kalau misalkan di sini 130 berarti di sini sisanya itu 50 derajat. Nah, maka besar sudut AEB itu adalah 180 dikurangi sudut AED. Padahal besar sudut AED apa tadi? Ya di sini di atasnya yaitu 180 dikurangi, nah ini kita masukkan nih 180 men sudut ADE ditambah sudut DAE. Nah, kita buka tanda kurungnya. Yaitu apa? 180 men 180 men ketemu men
plus sudut ADE. Min ketemu min, ketemu plus. Min kali min plus, kalikan plus, plus ya. Berarti sudut DAE. Nah, 180 dikurangi 180 habis. Ya, ini sudah hilang. Berarti tinggal sudut ADE ditambah sudut DAE. Oke. Sedangkan sudut ADE tadi apa? ADE itu merupakan setengah dari AOB. Setengah dari sudut AOB. Sedangkan DAE itu adalah setengah dari sudut DOC. Akibatnya apa? Setengahnya dikeluarkan, sisanya sudut AOB ditambah sudut DOC. Oke. Jadi, saya tulis kesimpulannya. Jadi, sudut AEB sama dengan setengah dari sudut AOB ditambah sudut DOC. Ya. Jadi untuk mencari sudut E di sini, sudut E yang di sini, yang saya beri tanda kuning ini. Nah, mencarinya bagaimana? Yaitu setengah dari sudut pusat AOB ditambah sudut pusat DOC. Paham? Gampangannya, cara gampangnya, AEB. AEB ini menghadap busur apa? AEB menghadap busur apa? AEB ini akan sama dengan sudut yang di sini. Kenapa sama? Ada yang tahu? Sudut AEB itu sama dengan sudut DEC. Ya, di sini akan sama. Ada yang tahu kenapa sama? Ada yang tahu? Yaitu bertolak belakang. Karena bertolak belakang berarti sudutnya sama. Sekarang kalau untuk gampangannya mencari sudut antara perpotongan dua tali busur yang berada di dalam, cukup kalian lihat sudut AEB menghadap busur apa? Yaitu menghadap busur AB. Kalau menghadap busur AB, sudut pusatnya yang dipakai yang mana? Yaitu AOB. Selain itu, AEB kebalikannya adalah DEC. Nah, maka DEC yang kita pakai adalah sudut pusatnya apa? DOC. Nah, jadi cukup ditambahkan sudut pusatnya, kemudian dibagi dua, atau setengah dari sudut pusat AOB ditambah DOC. Gimana? Sudah cukup jelas? Silahkan dipahami terlebih dahulu. Saya berikan kesempatan untuk pahami sebentar. Nah, itu dasarnya ya. Didapat rumus itu diperoleh dapatnya dari mana ya, dari sini. Jadi jangan kok asal-asal tiba-tiba rumusnya kok dapat. Nah,
Yang kita pelajari adalah rumusnya itu dapatnya dari mana. Sehingga nanti kalau misalkan ada soal yang bervariasi, kalian bisa mengerjakan. Gitu. Kalau kalian hanya menghafalkan rumus, nah rumusnya diganti sedikit aja. Nah, nanti kalian akan kebingungan. Tetapi kalau dasarnya sudah paham, nah diganti apapun kalian akan paham. Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Cukup jelas? Halo? Nggak ada orang ya? Ya Pak. Udah cukup jelas ya? Jelas sampun Pak. Oke. Bukan. Nah, kalau jelas mungkin bentar saya carikan dulu nih. Sudut dua tali busur dalam lingkaran. Gambar. Nah, misalkan ada soalnya mana ya? Aku nggak ada soal nih. Oke, di sini aja nih. Nah, misal soalnya seperti ini. Ya, diketahui gambarnya seperti ini ya. Diketahui untuk besar sudut AOD. Ya, ini adalah 130 derajat. Kemudian sudut BOC sama dengan berapa ya? 50 derajat. Jangan 50 derajat dah. 40 derajat aja. Nah, pertanyaannya, tentukan yang A adalah sudut AED. Yang B sudut BEC. Nah, kemudian yang ketiga adalah sudut AEB. Oke. Jawab. Yang dicari adalah sudut AED. Nah, AED yang berada di sini. Nah, ini. Mencarinya bagaimana? AED menghadap busur apa? AD. Dan kebalikannya apa? BC.
Nah, yang kita pakai adalah setengah dari sudut AOD ditambah sudut BOC, yaitu setengah dari AOD-nya adalah 130 derajat, sudut BOC-nya adalah 40 derajat, sama dengan setengah dari 170. Itu berapa? 85 derajat. Ya. Nah, ini adalah sudut AED. Ini yang A. Kemudian yang B. Sudut BEC itu sama dengan sudut AED. Karena apa? Bertolak belakang. Nah, karena sama, besar AED tadi berapa? Yaitu 85 derajat. Oke, A dan B sudah cukup paham? Pak bisa ngulang nggak Pak? Yang mana? Yang tadi Pak. Saya belum ngerti Pak. Yang A. Iya Pak. Yang A ini kita cari adalah sudut AED. AED yang di sini nih, yang warna biru di sini. AED. Perpotongannya berada di perpotongan dua tali busur. Letaknya di dalam lingkaran. Nah, karena AED menghadap busur AD, ya AD, maka yang kita pakai apa? Yang kita pakai adalah sudut pusat AOD. Sedangkan kebalikannya apa? Dari AED kebalikannya adalah BEC. Maka busurnya yang kita pakai adalah busur BC. Sudut pusatnya adalah sudut BOC. Sudah paham? Sambung Pak. Nah, jadi yang kita pakai adalah yang berada di hadapan busur AD dan BC. Nah, maka mencari sudut AED adalah setengah dari AOD, sudut pusat AOD, ditambah sudut pusat BOC. AOD diketahui 130 derajat. BOC diketahui 40 derajat. Maka setengah dari 130 ditambah 40 ini dijumlahkan dulu, yaitu 170. Setengah dari 170 berapa? Yaitu 85 derajat. Sudah cukup paham? Paham Pak. Nah, kalau sudah paham, untuk yang B yang dicari adalah sudut BEC. BEC ini juga sama. Ya, berarti apa? Mencarinya adalah BOC ditambah AOD dikalikan setengah atau dibagi 2. Nah, kalau mau menggunakan yang A juga boleh. Ya. Jadi BEC itu sama dengan AED karena bertolak belakang, berarti nilainya sama. Tetapi kalau misalkan AED-nya belum tahu, misalkan ini belum dikerjakan, nah kalian boleh mencarinya pakai ini. Sudut BEC itu sama dengan setengah dari apa? BEC menghadap busur BC, maka sudut pusatnya adalah sudut BOC. Ditambah belakangnya apa? Belakang BOC, yaitu AOD. Nah, yaitu setengah dari BOC-nya adalah 40 derajat, AOD-nya adalah 130 derajat. Nah,
sama dengan 85 derajat. Seperti itu ya. Boleh. Cukup paham? Paham, Pak. Nah, sekarang yang C. Yang C adalah mencari sudut AEB. AEB gampangannya adalah itu boleh merupakan pelurus dari sudut apa? AEB. Pelurus dari sudut BEC. Sudut BEC. Nah, kalau pelurus berarti apa? 180 dikurangi BEC-nya. Nah, 180 dikurangi 85. Hasilnya berapa? 95 derajat. Nah, seperti itu. Sudah cukup paham? Paham, Pak. Gampang ya. Nah, ini mengenai sudut tali busur dalam lingkaran. Oke. Kemudian saya lanjutkan yang berikutnya. Yaitu sudut antara dua tali busur, sudut antara perpotongan tali busur di luar. Nah, ini di luar lingkaran. Gambarnya yang seperti ini. A, B, C, D. Titik O. Nah, konsepnya juga sama, ya. Semuanya ditarik garis menuju titik pusat lingkaran. Nah, oke. Kalau mau mencari sudut di sini, yaitu sudut A, E, D. Bagaimana caranya? Nah, kalau tadi yang berada di dalam itu ditambah, maka di sini juga dibalik. Kalau di luar, maka ini sudut A, E, D sama dengan setengah dari, nah, A, E, D. Menghadap busur apa? Busur AD ya. Nah, busur AD. Maka sudut pusatnya yang kita pakai yang mana? Yaitu AOD dan juga BOC. Kebalikannya ya. Yang menghadap busur AD dan juga kebalikannya yang di sini. Nah, maka setengah dari sudut AOD dikurangi sudut BOC. Nah, ini. Oke.
Caranya dapatnya dari mana? Kurang lebih sama caranya ya. Nah, ini bisa dibuat garis bantu dulu. Yaitu dari garis bantu A ke C. Nah, itu. Cari dulu yang misalkan di sini. Nah, ini misalkan sudut A. Yang kita cari adalah sudut E. Sedangkan di sini adalah sudut ini A, ini misalkan sudut E, C ya. Nah, itu. Oke. Matematika berapa jam ini? 2 atau 3? 2, Pak. 2 ya. Oke. Ya, mungkin penjelasannya ini bisa saya lanjutkan pertemuan berikutnya ya. Tetapi kasarannya sama ya. Oke, mungkin saya jelaskan sebentar. Ini masih ada 5 menit. Setelah ini pelajaran apa? BK, Pak. BK ya. Oke. Mungkin saya jelaskan di pertemuan berikutnya caranya dapatnya dari mana. Itu ya. Tetapi rumusnya seperti ini. Konsepnya gampang ya. Kalau di dalam ya berarti itu ditambah. Kalau di luar berarti itu dikurang. Kasarannya seperti itu. Ya. Terus ini dilihat dari menghadap busur yang mana. Nah, gitu ya. Jadi dilihat busurnya. Jadi kalau mencari A, E, D, yang kita cari yang di sini itu menghadap busur AD. Berarti apa yang kita pakai adalah AOD-nya. Gitu. Seperti itu ya. Cukup paham? Mbak. Oke, pahamnya nggak sambil menguap ngantuk. Siapa?